Halo guys, di video ini saya mau menunjukkan sebuah cuplikan video yang memperlihatkan seorang pendeta yang menubuatkan bahwa orang-orang yang sedang mengalami masalah ekonomi dan sebagainya akan mendapatkan pemulihan. Mari simak videonya. Jadi buat saudara yang selama sekian waktu, berkatmu, sukacitamu, kesehatanmu, panenmu, kemenanganmu, kesuksesanmu, asetmu, kebahagiaanmu, seolah-olah ditelan oleh berbagai macam belalang, oleh berbagai macam lawan musuh, oleh iblis yang selalu berusaha mencuri berkat-berkat saudara. Saya mau nubuatkan, mulai hari ini akan terjadi pemulihan total di dalam kehidupan saudara. Apa yang ditelan dan dimakan habis oleh musuh, Tuhan pulihkan kepada saudara. Mulai hari ini kelimpahan besar, kemuliaan besar, panen raya besar akan tercurah di dalam hidup saudara. Sehingga Alkitab ngomong, kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Mulai hari ini Anda akan dikenyangkan dengan anugerahnya, dikenyangkan dengan favornya, dikenyangkan dengan sukacitanya, dikenyangkan dengan berkat-berkatnya. Saudara-saudara, tentu kita mengerti apa yang disampaikan oleh pendeta ini adalah satu hal yang ngawur. Karena nggak ada dalam pemikiran orang yang percaya pada Tuhan Yesus bahwa penderitaan, kebangkrutan, kesakitan merupakan akibat dari serangan musuh atau iblis yang mencuri dan melalap apa yang kita miliki. Orang yang percaya Tuhan selalu yakin bahwa baik dan buruk itu datang dari Tuhan, yang semuanya berguna untuk kebaikan. Kita belajar dari Ayub. Ketika Tuhan mengizinkan iblis merampas kesehatan Ayub, harta Ayub, dan anak-anak Ayub, istri Ayub mengatakan kepada Ayub bahwa apakah engkau masih akan setia dengan Tuhan yang semacam ini? Apa yang Ayub katakan, teman-teman? Ayub berkata, apakah kita hanya mau menerima yang baik-baik saja dari Tuhan dan tidak dengan yang buruk? Dan sewaktu Ayub mengatakan demikian, tidak ada Tuhan mengatakan bahwa, oh Ayub, yang buruk itu bukan dari saya tapi dari iblis. Tidak ada Tuhan mengatakan demikian karena iblis itu diberi izin oleh Tuhan. Artinya penderitaan Ayub adalah kehendak Tuhan. Kalau Tuhan gak mengizinkan iblis, bagaimana bisa Ayub menderita? Dalam seluruh kisah Ayub, kita mendapati bahwa memang Ayub mengeluh dengan keadaannya di hadapan Tuhan. Tapi meskipun Ayub mengeluh, Tuhan membenarkan Ayub dibanding teman-temannya yang mengatakan bahwa mungkin karena Ayub berdosa, Ayub mengalami penderitaan. Apa maksudnya Tuhan membenarkan keluhan Ayub? Karena Tuhan memang ingin memperlihatkan kepada Ayub bahwa beginilah hidup. Ada masa engkau bahagia Ayub, dan ada masa engkau menderita. Dan masa menderita, masa bahagia, itu adalah musim dalam hidup kita. Yang namanya musim, teman-teman, itu silih berganti. Saat kita bahagia, kita bersyukur kepada Tuhan. Di saat kita nggak bahagia, kita menderita, kita mengeluh kepada Tuhan. Dan it's okay, tapi hidup tetap berjalan dalam Tuhan. Ini kan yang terjadi kepada Ayub. Di saat Ayub masih baik-baik saja keadaannya, Ayub tidak melupakan Tuhan. Setiap hari Ayub mempersembahkan korban dalam hidupnya. Di saat Ayub mengalami penderitaan, Ayub juga mengeluh kepada Tuhan. Meskipun Ayub mengeluh, tapi Ayub tetap di dalam Tuhan. Intinya bukan bagaimana hidup Ayub sedang baik-baik saja atau sedang menderita, tapi tentang bagaimana Ayub tetap di dalam Tuhan. Inilah yang gagal dipahami dalam Alkitab oleh pendeta-pendeta karismatik dan kebanyakan orang Kristen, mengira bahwa hidup itu adalah sebuah perjalanan menuju kepada kesuksesan yang sangat besar. Tapi tidak, hidup ini adalah perjalanan naik turun yang berujung pada kematian yang berakhir entah di neraka atau di sorga. Tentu di sorga bagi orang yang percaya, umat pilihan yang hidup dalam iman mereka. Jadi kalau pendeta tadi itu mengatakan bahwa saya menubuatkan akan terjadi pemulihan, kenapa nggak sekalian aja dinubuatkan kapan akan terjadi kebangkrutan setelah pemulihan terjadi? Yang paling bahaya dari ajaran teologi kemakmuran semacam ini adalah bagaimana manusia diberikan beban yang tidak seharusnya dia pikul, atau tujuan yang tidak seharusnya dia tujui, karena tujuan itu nggak ada. Saudara-saudara, saya kenal seseorang yang pernah depresi berat karena dia salah masuk gereja. Sebelumnya dia adalah anggota jemaat dari gereja Injili lokal, tempat di mana orang tuanya bergereja, gereja Reform lah. Di situ dia hanya datang ibadah, mengikuti seluruh prosesi ibadah, kemudian pulang dan selesai.
Perjumpaan dengan orang-orang di gereja juga biasa aja, saling berjabat tangan selamat hari Minggu, mengatakan Tuhan memberkati dan selesai, it's over. Aktivitasnya kembali seperti biasa, hari Senin sampai Sabtu dia seperti biasa. Kemudian dia diajak oleh temannya untuk masuk ke sebuah gereja karismatik, yang pada hari pertama dia masuk ke gereja itu, dia langsung disambut dengan penuh kehangatan oleh anggota gereja itu. Dia dikasih waktu perkenalan, dan seperti biasa, ketika dia menyebut namanya, orang-orang akan menyambut dengan berkata, "Halo," dan menyebut namanya juga. Ketika dia memperkenalkan diri, semua menatap dirinya dengan senyum yang sangat lebar dan luar biasa. Tentu dia merasa spesial, bukan? Ketika dia mendengar doa dan khotbah di ibadah itu, tesis yang paling kuat yang dia dengar adalah selalu tentang bahwa kamu adalah orang hebat, kamu adalah orang spesial, Tuhan adalah pelindungmu, Tuhan adalah perisaimu, dan sebagainya yang terdengar jarang didengarkan di gereja lamanya. Bahkan puji-pujian di dalam gereja itu selalu bersifat antroposentris, berpusat kepada manusia, yang memberi kesan bahwa seolah-olah Tuhan hanyalah alat yang dimanfaatkan untuk selalu memberkati kehidupan manusia. Tapi semuanya itu dianggap sebagai sebuah kebenaran oleh teman saya ini. Menurut dia itulah Injil yang sejati. Salah satu tema besar untuk anak muda di dalam gereja itu adalah success before 30, ya sukses sebelum 30. Tokoh-tokoh seperti Daud, Yusuf, Yeremia, bahkan Yesus yang menjadi figur untuk mengatakan kepada orang muda harus sukses sebelum 30. Pada waktu itu dia bergabung di gereja itu, umurnya baru 20 tahun. Jadi dia punya 10 tahun untuk berusaha sekuat mungkin supaya dia bisa sukses before 30. Ketika menampilkan orang-orang yang dijadikan contoh bagaimana sukses sebelum 30 tahun, yang ditampilkan adalah pengusaha-pengusaha muda yang kaya yang memiliki passive income sebesar 50 juta sebulan. Dan orang-orang yang ditampilkan ini digambarkan sebagai orang yang takut akan Tuhan, yang setia bergereja, setia perpuluhan, dan kalau mereka bisa, kenapa yang lain gak bisa, ya kan? Akhirnya, teman saya ini sangat amat berjuang untuk menjadi sukses sebelum 30 tahun. Dia mulai bekerja sambil dia berkuliah, dia menabung, dia berinvestasi, bahkan dia berani meminjam uang di bank untuk membuat modal usaha. Dan tentu di balik semuanya itu, dia semakin giat melayani Tuhan. Waktu berjalan, usianya kini 27 tahun. Hutang di banknya masih ada, usahanya udah mati karena kalah bersaing. Sekarang dia sedang menjual beberapa aset miliknya untuk menutupi hutangnya. Dia sudah nggak ke gereja lagi, dia tampak murung, sering menyendiri. Isi sosial medianya nggak lain nggak bukan, hanyalah kutipan-kutipan keluhan betapa beratnya hidup. Apa makna di balik kisah teman saya ini? Itu adalah betapa rekan saya ini telah menyia-nyiakan 7 tahun hidupnya berjalan di dalam iman yang berasal dari iblis. Iblis suka menawarkan kelimpahan hidup, bukan? Ketika iblis mencobai Yesus di padang gurun, dia mencobai Yesus dengan apa? Dengan pride, dengan keamanan hidup, dengan kelimpahan dan kemakmuran hidup, dengan keagungan dunia. Itu godaan iblis kepada Yesus ketika Yesus berpuasa di padang gurun. Hari ini pendeta-pendeta biadab seperti ini menggunakan metode itu. Kamu hebat, kamu luar biasa, kamu spesial. Itu kan bicara tentang pride. Tuhan melindungi kamu, Tuhan menjaga kamu, Tuhan akan memperhatikan kamu, Tuhan akan memberkati kamu dengan limpah. Itu semua godaan iblis. Dan banyak orang tertipu karena banyak orang tidak mengikuti Yesus. Banyak orang berpikir bahwa hidup hanyalah dari roti saja. Banyak orang berpikir bahwa dia bisa mencobai Tuhan Allahnya. Banyak orang berpikir bahwa memiliki segala sesuatu, material, dan segala kelimpahan hidup adalah tanda diberkati Tuhan. Gereja-gereja karismatik kebanyakan menjadi bensin yang terus membakar kobaran api sesat ini di dalam hati orang-orang ini. Saudara-saudara, menjauhlah dari ajaran-ajaran pendeta yang seperti ini. Saya sangat berharap kita semua bisa jadi umat Tuhan yang benar-benar umat Tuhan, yang tahu membedakan mana ajaran yang dari Tuhan, mana yang bukan. Yang dari Tuhan ikuti, taati, yang bukan jauhi, tinggalkan. Tuhan memberkati. Shalom.